شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود أنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيدي ولد آدم من انتقل في القرار الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صحبه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد سادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييد في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد, ini risalah adalah ringkasan terjemah risalah Manaqib Sayyidah Khadijah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Nama kitabnya yaitu Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini terjemahan dari Abuya Syukri. Tapi kitabnya yang dikarang oleh Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang bernama Al-Bushra. Berkata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini risalah Manaqib Sayyidah Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Sayyidah Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan kamil, manusia yang sempurna. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy, sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Sayyidah Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Sayyidah Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Sayyidah Khadijah digelari dengan As-Sayyidatu Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Sayyidah Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Sayyidah Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Sayyidah Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patuh ditiru oleh orang banyak secara umum. Sayyidah Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Sayyidah Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum.
Allahumma anshurna fahat ridwan 'alaiha wa amiddana bil asari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi diri Sayyidah Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai khabar-khabar dakwah Nabi kepadanya dan Sayyidah Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Sayyidah Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Sayyidah Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang dagangannya Sayyidah Khadijah dan membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan oleh hafidz hadis yang bisa dijadikan rujukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma anshurna bihadri ridwan 'alaiha wa amiddana bil asari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sekaligus perjalanan hidupnya yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihasilkan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra kecuali Sayyidina Ibrahim. Maka dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir dan Iskandariyah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah melahirkan 6 orang keturunan. Yang pertama adalah Sayyidina Al-Qasim, anak sulungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Sayyidina Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Nah, itu kunyah hanya abahnya si Anu. Nah, itu misalnya. Kalau lakop itu julukan. Kalau alam itu nama. Nah, ini kunyahnya Nabi yaitu Abul Qasim. Dialah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama meninggal dan dikuburkan di Mekah. Kedua adalah Sayyidina Abdullah yang sering dijuluki At-Tahir dan At-Tayyib karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Ketiga adalah Sayyidah Zainab, anak perempuan Nabi yang paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah SAW. Dia telah menikah dengan Abul As bin Rabi'. Dia telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As, dan hijrahnya dia meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrahnya Nabi dan dimakamkan di Tanah Baqi. Yang keempat adalah Sayyidah Ruqayyah dan yang kelima adalah Sayyidah Ummu Kulthum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab, marahlah Abu Lahab bersangatan marah dan berkata kepada kedua anaknya, "Kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika kamu cerai. Jika kamu tidak cerai akan kedua anaknya Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini." Dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi Muhammad SAW, lalu keduanya berpisah sebelum dikumpuli. Kemudian Sayyidah Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan hijrah bersamanya ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman. Kemudian dia kembali berhijrah bersama Sayyidina Utsman ke Madinah. Sayyidah Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi. Kemudian itu Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidah Ummu Kulthum
Kulthum saudari Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulthum meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi pula. Jadi Sayyidina Utsman menikahi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Utsman terkenal dengan sebutan Dzinnurain, orang yang mempunyai dua cahaya, karena beliau menikahi putri dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya masih ada lagi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rasulullah akan nikahkan pula kepada Sayyidina Utsman. Keenam adalah Sayyidah Fatimah Al-Qurra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu daripada syababai ahli jannah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan istri Imam Ali yang sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya. Sayyidina Ali tidak menikah dengan yang lainnya hingga Sayyidah Fatimah meninggal dalam usia 30 tahun komariah dan dikuburkan di Baqi. Dan ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi. Sekarang tempat itu ada di dalam masjid. Dalam hal ini tidak ada riwayah yang paling sahih. Dengan demikian diketahui bahwa putri-putri Rasulullah SAW telah masuk Islam dan berhijrah bersamanya ke Madinah dari tanah haram. Allahumma ansurna fahad ridwan alaiha wa amiddana bil asari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa alaiha. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan cintanya kepada Sayyidah Khadijah untuk selama-lamanya, dan Nabi selalu menjaga keluarganya semasa hidupnya. Beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Sayyidah Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya. Lalu Rasulullah SAW mengkhususkan untuk kerabat-kerabatnya Sayyidah Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Sayyidah Aisyah merasa cemburu dan kurang begitu rela di dalam hatinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku betul-betul telah dikaruniai cintanya, maka aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Allahumma ansurna bihadri ridwan alaiha wa amiddana bil asari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah pula, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mendapat sebuah gedung dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada suara gaduh atau tumbur di dalamnya, dan tidak ada kepayahan. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah yaitu bahwa Sayyidah Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW baik suka maupun duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika memboikot musuh akan Nabi SAW di lereng-lereng gunung. Maka keluarlah Sayyidah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi SAW di lereng gunung, dan dia termasuk orang yang dikepung dan diboikot dan tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun, karena dia cintanya mengikuti Nabi Muhammad SAW Sayyidul Mursalin, meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya.
Walhasil bahwa keistimewaan Sayyidah Khadijah tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Sayyidah Khadijah, orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikannya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengunggulkan kepribadian Sayyidah Khadijah dari istri-istri yang lain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merasa bersyukur terhadap Sayyidah Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan jenazahnya dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Sayyidah Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Sayyidah Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di kuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajjun. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Pelajaran yang bisa diambil daripada manaqib Sayyidah Khadijah ini adalah bagaimana beliau bisa mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita renungi dari manaqib Sayyidah Khadijah ini. Bukan manaqib Sayyidah Khadijah ini khusus kesan bebinin aja, bagaimana perempuan harus taat lawan lakinya kada. Itu di dalam manaqib Sayyidah Khadijah ini belajar, beliau memberi pelajaran kepada kita bagaimana caranya mencintai Rasulullah SAW, bagaimana caranya kita bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW mungkin sejarah orang banyak mengatakan di zaman itu Sayyidah Khadijah itu masih ada Nabi, sekarang kada. Jadi cara agar kita bisa mendapat cintanya Rasulullah SAW adalah dengan berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba syai'an fakathura dzikruhu. Barang siapa yang cinta akan sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Apabila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan koler. Ini kada yang jadi idola kita hanya para artis yang di TV. TV itu hanya tontonan, bukan tuntunan. Nah, dibedakan tontonan bukan tuntunan. Kadang kita salah mengartikan TV itu. Televisi itu menghancurkan umat Islam dari dalam. Kada ingat lagi lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada ingat lagi berselawat lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada mau lagi hadir ke dalam majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sedangkan yang kita idolakan itu para artis-artis yang kelihatan pahanya. Bukan yang kita idolakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita karancakan menonton TV. Dan satu lagi cara agar supaya kita bisa mencintai Rasulullah SAW, yaitu dengan mendekati para ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Dekati Nabi Muhammad SAW itu dengan cara mendekati para habaib, dengan mendekati para syaraib. Cintai mereka, muliakan mereka, bagaimanapun keadaan mereka, mancungkah, besekkah, tak dalam hidungnya, amun dasar mereka itu habib, mereka itu ahlul bait, cintai mereka, muliakan mereka, berilmu kasih dan kadakah, tetap kita harus mencintai
mencintai para habaib, karena di dalam diri mereka itu ada darahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apabila kita bisa mencintai Muhammad, zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan dalam hadis lagi, ahibbullah lima yaghdukum bihim min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Allah karena apa yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita, dan cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya, dengan wasilahnya Sayyidah Khadijah, dengan wasilahnya para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa semua kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ada di diri kita, penyakit yang ada pada orang tua kita, penyakit yang ada pada semua orang muslimin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita dan hajat kaum muslimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya Sayyidah Khadijah dan wasilah daripada zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alamin. وحيث تشرف الأسماء بذكر أخبار وبين فضائلها ونشر أثارها، حسن منا أن نختم بذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين كسيدنا المخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك ولا شريك لك والفرد لا ند لك، لولا شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ تدون النفوس، وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله وأنت الله غفور رحيم. نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق سائرين عليك أن تغيرنا وتجيرنا من النار بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبقت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ونعوذ بك من كثرة اللسان وغفلات الجنان ومن قدرات الزمان ونسألك فيما قضيت وقدرت والمعون على ما أمضيت ونستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت ثقة لمن توكل عليك والعصمة وفوض أمره إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك وكأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بالتقوى وتشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جمل عمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وسامحنا إذا حسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم أعطنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك. اللهم خذ بعينا بالمضائق، واشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب وترضى، وعصينا من الزلال، وتسلم ستر إحسانك، وقنا مصاري السوء، واكفنا كيد الخائنين وشماتة الأعضاء، وتبنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من الدنيا ما تكينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك نعمة تامة، ورحمة شاملة، وعافية دائمة، وعيشا رغيدا، وأمرا سعيدا، وإحسانا تاما، وإنعاما نعما، وعملا صالحا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وعيذا من موجبة الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأسرار، وعتب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان. وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته، وحفظ عهده وذمته، ونصر حزبه ودعوته، ومتابعة سبيله وسنته، وتأييد كلمته وحجته. فتفضل علينا بذلك، واكتب لنا من ذلك الحوض الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا الاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، وتب علينا وافدنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.